Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini akan aku ajak untuk melihat video ya, duo doboser ya. Duo tukang dobos. Siapa lagi kalau bukan Mbah Udin dan Tony Bastaman ya. Ini mirip gombal ketemu serbet ya. Kali ini keduanya mencoba menghubung-hubungkan kasusnya MKC dan harapan dia untuk membawa ke Mahkamah Internasional, ke PBB, dengan apa yang terjadi di Bareskrim ya, terkait dengan kasus terbunuhnya mendiang Brigadir J. Seperti apa kekoplakan duo boser ini? Mari kita simak video berikut. Ngomong-ngomong ini Pak Tony Bastaman, bagaimana dengan keadaan kita ini dengan kasus MKC? Saya kira dengan keadaan MKC sekarang ini, nama dia dan beritanya akan ini. Bagaimana menurut Pak Tony? Silakan. Luar biasa. Sudah kasih, saya ini ditonjok sama Pak Saifuddin Ibrahim. Bukan ditunjuk, ditonjok, artinya untuk membawa kasus MKC ke PBB dan internasional. Kelihatannya kita hampir frustrasi, nggak mudah tentunya, tapi ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Dimulai, kita tahu hari-hari ini kita dihadapkan dengan kasus Brigadir J ya, yang naik ke atas. Kalau naik ke atas akan dihabisi katanya. Ya, dari dari tembak menembak di kantor polisi sampai berubah, bukan pembunuhan, berencana. Berencana. Wow, ya ini. Tetapi kembali lagi, kita tentunya sebagai hamba Tuhan harus dimulai dengan firman Tuhan. Ya, Pak Kamarudin yang hari-hari ini menjadi inspirasi bagi NKRI, inspirasi. Ya, kita berbicara integritas, dan lawan kata dari integritas itu bukan bohong. Lawan dari integritas itu alkitabiahnya itu kemunafikan. Kalau bohong itu dari iblis, kemunafikan itu serigala berbulu domba yang seharusnya baik ternyata penjahat. Nah, jadi kembali lagi, dan saudara tahu kasus ini bukan masalah dalam Alkitab tidak kebetulan. Ya, sebelum Pak Kamarudin naik, Pak MKC diberikan mimpi 2 minggu sebelum. Ya. Mimpinya di penjara di Ciamis. Ya, mimpinya saya diberikan penglihatan ada terang dari surga turun ke atas kepala Pak Kamarudin. Lantas dia bicara ke istrinya, Ibu Watma, tolong katakan ke Pak Kamarudin ada terang dari surga turun ke kepalanya. Kita nggak usah diterangkan lagi. Terang itu berbicara Tuhan Yesus, berbicara Roh Kudus. Dan 2 minggu kemudian terjadilah kasus ini. Jadi pendek cerita kita tahu ya, tim inti daripada kasus Brigadir J itu Kamarudin, Martin Lucas, Febri bin Kosman alias bin KC ya, ditambah top lawyer Johnson Panjaitan, Nelson siapa itu. Luar biasa. Artinya apa? Tuh, kita yang udah frustrasi, teriak-teriak nggak didengar, boro-boro didengar. Ya, MKC 10 tahun, Pak Yahya Walomni turun menjadi 5 bulan. 5 bulan. Ada ketidakadilan di pengadilan, sudah tertulis di pengkhotbah. Tapi Yesaya 56 mengatakan, taatilah hukum. Artinya apa? Polisi dan hukum itu enak nggak enak harus ada di pemerintah. Inilah cara Allah bertindak. Mereka sekarang bukan berteriak lagi. Ya, Bareskrim mengundang Pak Kamarudin, mengundang gelar perkara. Itu luar biasa karena Allah yang bekerja. Dan kalau Pak Martin Lucas itu lawyer ya. Ya. Kalau Febri itu karena bapaknya aja, dia baru lulus. Sekarang bisa duduk bersebelahan dengan Pak Beni Mamoto di TV One yang dulu boro-boro TV One. Pak Kamarudin aja nggak diundang. Dari Metro, dari all mainstream
Itulah cara Allah bekerja. Nah, jadi supaya kita menangkap dulu apa yang Allah bekerja. Ya, Pak Saifuddin sebagai koordinator sampai terpental dia ke Amerika. Tapi terpentalnya bukan ke Niniwe, dia terpental ke tanah Kanaan. Nah, di mana susu dan madunya berlimpah. Oke, mari kita lanjut ini ke terus bagaimana prospek Sambo ini dengan kasus yang luar biasa ini, bagaimana prediksi masa depan ini termasuk MKC? Oke, kalau MKC itu otomatis karena sekarang kan ini fokus nasional, sedang menuju ke internasional. Ya, kalau MKC udah pasti tahu siapa Febri, siapa Kamarudin. Ya otomatis kalau ini udah turun, udah bernapas, pasti kasus MKC udah pasti naik. Itu tadi teman-teman kekoplakan Dundo Boser ya. Jadi keduanya bikin satu postingan ya di YouTube mereka, judulnya MKC, Sambo dan Napo kena azab. Jadi kehaluan keduanya ya, kendobosan keduanya mengatakan bahwa kasus yang menimpa Irjen Verdi Sambo kemudian Napoleon Bonaparte yang dianggap keduanya kena azab ini nanti otomatis akan menaikkan si KC ya. Dalam artian kasusnya MKC akan sampai ke PBB dan Mahkamah Internasional. Jadi begitu dobosnya keduanya ya. Ini sebelum aku ngomong lebih jauh, kalau sampai kasusnya MKC bisa dibawa ke PBB, catat omonganku ini, aku mundur dari dunia advokat. Kemudian kehaluan lagi ya, jadi seolah-olah Kamarudin Simanjuntak ini naik ke permukaan karena dia sudah menjadi pahlawan membela MKC. Kemudian mendapat isyarat bahwa KC ini pernah bermimpi dapat sinar dari surga yang mengenai kepalanya Kamarudin Simanjuntak. Dia begitu bangga bahwa Kamarudin Simanjuntak yang dahulunya tidak pernah muncul di TV, sekarang sudah bolak-balik ke TV One. Katanya luar biasa ini, Kamarudin Simanjuntak, Martin, Febri diundang sama Bareskrim untuk gelar perkara. Padahal kalau gelar perkara itu ya hal biasa lah. Gelar perkara itu biasanya memang itu agenda internal dari pihak penyidik, tetapi kadang-kadang juga boleh melibatkan kuasa hukum, pelapor maupun terlapor, untuk membuat satu diskusi apakah bagaimana perjalanan perkara itu ke depannya. Kadang-kadang dibahas apakah ini memenuhi unsur atau tidak, bagaimana proses penyidikan berikutnya. Itu gelar perkara itu biasanya memang urusan internal dan kadang-kadang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, dan itu hal biasa gitu loh. Jadi nggak ada yang istimewa. Dan apalagi kita ketahui ya, naiknya Pak Kamarudin dengan segala aktivitasnya sekarang itu bukan karena ditunjuk oleh keluarga, bukan. Mereka menawarkan diri untuk ikut terjun berkontribusi dalam perkara terbunuhnya Brigadir J ya. Dan kayaknya apa yang terjadi yang sekarang ini bukan semata-mata kerja mereka berempat. Banyak sekali tokoh-tokoh publik yang punya kontribusi besar dalam mengungkap perkara yang sedang terjadi, seperti Pak Mahfud MD, kemudian tokoh-tokoh yang lain. Itu banyak sekali yang ikut mengkritisi, ikut mengawasi, karena ini sudah kepentingan nasional. Jadi bukan semata-mata kontribusi dari pengacaranya keluarga almarhum Brigadir J. Itu aja teman-teman. Jadi Dundo Boser ini kembali bikin kehaluan lagi ya, masih memegang cita-citanya untuk bisa membawa perkaranya MKC ke PBB. Nih sekali lagi aku ngomong, kalau perkara MKC bisa dibawa ke PBB, nih tolong didengar nih, aku mundur dari dunia advokat. Itu aja teman-teman.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.